Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Izati, NIM 201050111095 dari kelas B Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini, saya akan melakukan uji T berpasangan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Yang pertama, ada kasus dengan pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Kita langsung masuk ke SPSS. Di sini ada mula-mula dan kedua ada pemanasan. Desimal kita isi dengan 2 sesuai dengan kasus. Selanjutnya di label kita isi dengan pH emulsi sebelum dan pemanasan kita isi dengan pH emulsi sesudah. Unsur kita jangan lupa menggunakan scale. Kita langsung masuk ke data view. Saya sudah menginput semua data dari 4,55 sampai 4,00. Selanjutnya kita masuk ke analyze. Kita pilih descriptive statis. Kita pilih explore. Di sini pH emulsi dan pH emulsi sesudah pemanasan kita masuk ke dependent list. Kita pilih plots, lalu pilih plots. Normality plots kita centang. Di block plot kita pilih non. Descriptive kita kosongkan, lalu continue. Oke. Seperti ini hasilnya. Di signifikansi kita terdapat jumlah 0,12. Distribusi data jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil dari signifikansi yaitu 0,012, yang artinya kurang dari 0,05. Sehingga kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan, maka menggunakan cara lain, yaitu uji non-parametrik atau Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah uji alternatif apabila uji Shapiro-Wilk signifikan yang didapat kurang dari 0,05. Fungsi dari uji Wilcoxon sendiri yaitu mengetahui perbedaan antara dua perlakuan yang dilakukan di sini. Kita langsung masuk aja ke uji Wilcoxon. Kita masuk ke variable view. Variable view sama dengan mengecek menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kita langsung masuk aja ke data view. Semua sudah saya input datanya. Nah, masuk ke analyze. Kita pilih non-parametric test. Lalu pilih legacy dialog. Selanjutnya relate samples. Di sini pH emulsi sebelum kita masukkan ke variabel 1, pH emulsi sesudah kita masukkan ke variabel 2. Kita centang Wilcoxon, lalu tekan OK. Kita lihat pada tes statistik assumption to Taylor, yaitu dengan jumlah 0,002. Pada uji Wilcoxon, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat 2 perbedaan pada variabel tersebut. Hasil dari 0,002 artinya kurang dari 0,05. Sehingga terdapat perbedaan antara pH mula-mula dengan pH pemanasan setelah dipanaskan. Seperti itu kesimpulan dari uji Wilcoxon. Setelah kita menyelesaikan kasus 1, selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus 2, yaitu uji T tidak berpasangan atau yang disebut dengan uji independen. Untuk mengetahui satu subjek yang dikenakan 2 kali perlakuan pada kadar sakarin, minum lokal, dan impor. Yang disebut dengan 2 kali perlakuan pada kadar sakarin yaitu merek minuman lokal dan merek minuman impor. Kita langsung masuk ke SPSS, variable view.
Kita menguji apakah di sini terdistribusi normal atau tidak. Di bagian name terdapat lokal dan impor, desimal dengan jumlah 2, lalu label dengan kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Kita langsung masuk ke data view. Di sini sudah saya input semua data dari 0,55 sampai 0,99. Kita akan menguji dengan uji Shapiro-Wilk. Kita masuk ke Analyze, Descriptive Statistics, masuk ke Explore, lalu pada Independent List, kita pindahkan kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Kita pilih plots, klik plots. Jangan lupa pada block plots kita pilih normality plot with test, kita centang, descriptive kita kosongkan. Pilih continue, lalu tekan OK. Nilai signifikansi lebih dari 0,05. Di sini terdapat hasil 0,023, yang artinya kurang dari 0,05. Sehingga tidak bisa menggunakan uji T tidak berpasangan, melainkan menggunakan cara alternatif lain, yaitu mean-with-me termasuk uji non-parametrik. Apabila kita mengecek data dan data yang dihasilkan tidak terdistribusi normal dan homogen menggunakan uji mean-with-me khusus untuk uji berpasangan T. Kita langsung saja membuka SPSS. Di sini menggunakan uji mean-with-me. Di sini merek dan sakarin, kadar sakarin. Desimalnya di sini kita 0. Kita label merek dan label yang kedua adalah kadar sakarin. Flusnya di sini kita pilih lokal. Yang kedua impor seperti ini. Kita pencet OK. Measure-nya scale, jangan lupa. Lalu data view. Saya sudah menginput semua data dari merek 1 sampai merek 2. Di sini kadar sakarin dari 0,55 sampai 0,99. Kita masuk ke Analyze, pilih Non-Parametric Test. Di sini klik Allocation Dialog. Kita pilih di sini itu Independent Samples. Kadar sakarin kita masukkan ke Test Variable List. Kalau merek kita masukkan ke Group. Klik Option, kita pilih Descriptive. Missing Values, kita pilih Exclude Cases. Continue. Karena di sini kita menggunakan uji mean-with-me, kita centang. Oke. Seperti ini hasilnya. Membaca output pada asymptotic dilute yaitu 0,279. Di sini apabila signifikansi kurang dari 0,05, maka ada perbedaan pada variabel yang terdapat dua perlakuan tadi. 0,279 lebih dari 0,05, sehingga kesimpulannya pada kasus 2 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada merek kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.